Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode energi. Nah, jadi metode energi ini kita akan menentukan perpindahan. Jadi kita akan menentukan perpindahan setelah adanya gaya atau kerja pada struktur. Dan pada kali ini struktur yang akan kita gunakan saat ini hanya struktur statis tentu. Nah, jadi untuk mengawali metode energi ini, maka kita harus pertama membahas mengenai kerja gaya. Nah, jadi apa itu kerja gaya? Jadi kita misalkan ada sebuah gaya. Di sini kita berikan F yang bekerja pada sebuah bidang. Kemudian gaya ini berpindah gitu ya, berpindah ke arah sini, ke sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya gaya yang berpindah dengan jarak di sini kita ambil S, maka rumus persamaan dari kerja tersebut di sini kita simbolkan dengan W. Itu adalah F besaran gaya ini dikali dengan momen perpindahan yaitu D. Nah, mengapa persamaan dari kerja ini bisa F dikali dengan momen perpindahan D? Jadi sebelumnya mari kita misalkan ketika nggak ada gaya lagi di sini, F yang berpindah searah gitu ya. Jadi di sini kan gaya ini berpindah ke sampingnya, di sini berpindah searah. Jadi dipindah di sini dengan F juga, besarannya sama, berpindah dengan sejauh S gitu ya. Nah, kalau seperti ini, jadi perpindahan ini searah gitu ya, maka persamaannya menjadi F dikali S. F besaran gayanya dikali dengan jauh perpindahannya. Nah, tapi mengapa kalau yang di sini rumus besaran dari kerja tersebut adalah F dikali dengan D, momen perpindahannya? Karena di sini kita tidak searah ya, maksudnya tidak langsung arah perpindahan itu searah. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita akan menarik momen perpindahan di sini yang searah dengan gayanya. Ini tegak lurus. Nah, di sini bertemu, di sini kita beri besaran D. Nah, jadi di sini besaran kerja gaya di sini adalah F dikalikan dengan D. Nah, tapi bagaimana jika kita aplikasikan ini dalam sebuah struktur? Jadi di sini kita misalkan ada struktur cantilever, di sini A, di sini B, dan di sini ada gaya P. Oke. Nah, apabila gaya P tersebut ini bernilai 0, maka struktur ini akan berbentuk seperti ini. Nah, tapi apabila diberikan nilai gaya tersebut, maka struktur tersebut akan berubah bentuk, berpindah sejauh delta 1 misalnya. Nah, apabila nilai P tersebut dibesarkan lagi, maka perpindahan ini akan menjadi lebih besar lagi, menjadi delta 2, kita sebut delta 2. Nah, dalam kasus ini bagaimana kita dapat mencari kerjanya? Nah, pada kasus seperti ini kita hanya bisa menghitung diferensial kerjanya atau DW, seperti itu.
dw, dan di sini kita hanya bisa mencari pada delta, nilai delta yang sangat kecil atau desimal delta begitu. Jadi delta yang sangat kecil tadi diferensial delta, dan di sini P kita anggap konstan. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mencari tahu kerja dari keseluruhan ini? Nah, untuk mencari kerja dari keseluruhan ini, kita W, lalu di sini kita harus integralkan. P masih konstan dikalikan dengan diferensial delta ini, gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat contoh di struktur balok. Jadi di sini ada struktur balok. Di sini ada struktur balok dengan panjang L dan diberikan gaya sebesar P. Nah, dari gaya sebesar P ini, balok tersebut akan mengalami perubahan bentuk, akan mengalami perpindahan sebesar delta. Nah, rumus dari delta ini adalah P atau gaya yang bekerja pada balok, dikalikan dengan L, panjang dari balok ini, dibagi dengan E, atau modulus elastisitas dari balok ini, dikalikan dengan A, atau luas penampang di sebelah sini. Nah, lalu bagaimana persamaan kerja di balok ini atau W? Oke, di sini kita lihat nilai delta dan nilai P atau gaya itu linier. Jadi jika digambarkan dalam grafik, di sini P dan di sini delta, karena ini berhubungan linier, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kita misalkan nilai P di sebelah sini, kita dari titik putus-putus, dan nilai delta ada di sini. Begitu. Nah, rumus kerja ini adalah luasan area di bawah grafik linier ini. Nah, jadi ini berbentuk segitiga, maka rumus dari kerja atau W adalah setengah. Jika kita ingat, rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Di sini dilihat alasnya sebesar P dan tingginya sebesar delta. Nah, ini adalah persamaan kerja, atau mungkin digrafikkan sehingga akan menjadi setengah P kali delta. Di sini hanya berlaku karena ini bisa berlaku seperti ini karena P dan jika P berubah maka delta pun juga akan ikut berubah. Jadi di sini linier. Nah, bagaimana pembuktian dari contoh yang pertama yang ini? Kita buktikan menggunakan grafik seperti ini. Jadi jika kita buat grafik, di sini P atau besaran gaya, dan di sini ada delta atau perpindahan. Di sini kita lihat F-nya kan konstan. Jadi di sini kita berikan besaran F, ini konstan. Dan di sini perpindahannya D. Maka besaran dari W adalah luasan area di bawah ini. Nah, di sini dilihat bentuk di bawah garis ini adalah persegi, maka rumus dari kerja adalah alas kali tinggi. Di sini berarti adalah F dikali D. Di sini bisa lihat sama rumusnya. Oke.
Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menggambar kembali balok ini? Kita gambar ulang. Dan di sini dengan panjang L ya. Di sini ada P dan di sini ada delta. Sama seperti ini, tapi kita tambahkan satu gaya lagi. Di sini ada P lagi, berarti di sini P1, di sini P2. Nah, jika kita menambahkan besaran P seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa P dan delta adalah linier, jika nilai P bertambah, maka di sini delta pun juga akan bertambah. Jadi di sini kita sebut delta ini delta 1, delta ini delta 2. Begitu. Nah, bagaimana kerjanya pada kasus seperti ini? Kita gambar lagi grafik seperti ini. Begitu, di sini P, di sini delta. Di sini pertama ada P1. Di sini linear sama. Jika P1, jika gaya P1 diberlakukan, maka akan mengalami perpindahan sebesar delta 1. Nah, tapi ditambah dengan P2, maka gayanya akan menjadi bertambah di atas ini. Di sini, maka adalah P1 ditambah P2. Nah, di sini pun juga sama. Karena perpindahannya bertambah, di sini nilainya menjadi delta 1 ditambah delta 2. Area dari sini ke sini adalah P2. Dari sini ke sini adalah delta 2. Nah, jika kita ingin mencari besaran kerja keseluruhan, maka yang harus kita hitung adalah segitiga ini. Nah, tapi jika kita pisah, maka akan menjadi seperti ini. Lalu ini P-nya konstan di sini. Lalu ada 2. Nah, untuk yang ini rumusnya sama seperti ini karena bentuknya segitiga. W sama dengan setengah dikali di sini P1 ya. Dan di sini delta 1. Nah, bagaimana yang ini? Ini kan persegi ya, sama seperti ini. Jadi di sini rumusnya W adalah P1, ini P1 dikali dengan ini P1 dan ini adalah delta 2. Nah, mengapa di sini tidak ada setengah? Karena di sini kita lihat di sini dia mengalami perpindahan. Dia hanya mengalami perpindahan gitu ya, pindah, akan tetapi besaran tetap P1 sehingga konstan. Makanya tidak ada setengah seperti di sini. Di sini hanya P1 dikali delta 2. Nah, untuk yang ini karena bentuknya segitiga juga dan di sini ketika ada P2 ditambah dengan gaya P2, maka delta tersebut juga akan bertambah sehingga jadi delta 1 tambah delta 2, sehingga di sini kerjanya ditambahkan setengah. Ada setengahnya dikalikan di sini besarannya P2, di sini besarannya delta 2. Seperti itu. Nah, semua ini adalah kerja gaya luar atau dilabelkan dari tadi kita sebut W. Nah, apabila ada kerja gaya luar, maka ada kerja gaya dalam. Atau di sini kita labelkan dengan O. Nah, kerja dalam ini adalah kerja gaya yang ada dalam struktur di dalam sini, begitu. Nah, sebagai contoh kita ambil sebuah bentuk seperti ini.
Lalu di sini ukurannya panjangnya dx, lebar dz, tingginya di sini dy. Nah, di sini kita anggap ada sebuah gaya tegangan satu arah, kita arahkan ke sini sebagai contoh. Di sini tegangannya sigma. Nah, gaya yang ada pada balok ini adalah tegangan dikalikan dengan luas penampang di mana tegangan ini bekerja. Jadi di sini luasan persegi ini, jadi di sini dz kali dy. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghitung perpindahannya? Nah, perpindahan ini d delta. Jika di sini tegangan, untuk gaya maka untuk perpindahan kita menggunakan regangan atau epsilon. Nah, jika ada regangan atau gaya dalam yang mengarah ke sana, maka yang berubah adalah panjang dx. Nah, sehingga persamaan dari perpindahan adalah epsilon dikalikan dx. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari U, kerja gaya dalamnya? Maka du adalah, karena df dan d delta ini sebanding, yaitu jika satu berubah maka semua yang satu akan ikut berubah, maka kita tambahkan setengah dikali df dikalikan dengan perpindahan d delta. Maka kita masukkan setengah dikali rumus df sigma dz dy dikalikan dengan deltanya epsilon atau regangan dx. Maka bisa dituliskan setengah sigma atau tegangan dikalikan regangan dikali dx dz dy. Nah, dx dz ini, dx dz dan dy ini bisa juga kita tuliskan menjadi dv atau diferensial volume. Karena ini panjang lebar tinggi ya, dx dz dy diferensialnya, maka bisa juga kita jadikan menjadi dv. Sehingga du menjadi masih terlihat ya, menjadi setengah sigma kali epsilon dikalikan dengan dv. Nah, lalu kita bisa mengetahui bahwa epsilon ini memiliki persamaan, yaitu hubungannya dengan sigma. Epsilon mempunyai hubungan dengan sigma, yaitu epsilon atau regangan sama dengan tegangan atau sigma dibagi E atau modulus elastisitas. Nah, jadi dari sini kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang di bawah ini, sehingga du menjadi setengah dikali T kuadrat per E kalikan dV atau diferensial volume. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umum dari kerja gaya dalam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika pada gaya dalam aksial atau normal. Nah, jadi di dalam gaya aksial, sigma atau tegangan memiliki rumus N atau gaya normal dibagi dengan luas. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus du di atas yang sudah kita bahas sebelumnya, maka du adalah setengah dikali N kuadrat per A kuadrat dikali dengan E kali diferensial
volume. Sehingga untuk mencari U, kita integralkan dari 0 sampai L, maksudnya di sepanjang struktur ya, di sepanjang bangunan atau struktur yang kita tinjau, setengah dikali N dikali dengan A kuadrat E. Nah, dan apabila dalam struktur, biasanya dalam gaya aksial, apabila luas penampangnya konstan, tidak berubah, yang berubah hanya dx panjangnya, maka dv ini, diferensial volume ini, bisa kita ubah menjadi luas dikalikan dengan diferensial x, dx ini ya. Nah, sehingga jika ini bertemu, maka menjadi integral dari 0 sampai L n kuadrat per 2 AE dikalikan dx, begitu. Nah, apabila biasanya pada struktur rangka, gaya aksial dalam struktur rangka itu gaya aksialnya normal, gaya aksialnya konstan. Nah, jika gaya aksial konstan tidak berubah, maka bisa kita hilangkan integrasinya menjadi U sama dengan N kuadrat, dan di sini dx-nya di sini karena panjang bisa kita ganti dengan L per 2 AE, begitu. Oke, selanjutnya ada gaya dalam itu, tadi kan ada gaya aksial ya, atau normal, gaya normal. Nah, selanjutnya dalam gaya dalam itu ada namanya momen lentur. Oke, nah jadi di momen lentur ini, kalau tadi di gaya aksial tegangannya atau sigmanya adalah N per A, nah kalau di momen lentur ini sigmanya adalah M Y per A, per I atau inersia. Nah, jadi jika kita masukkan ke dalam rumus DU yang sudah sebelumnya kita bahas, maka DU sama dengan setengah kali M kuadrat Y kuadrat per I kuadrat E dA per dx. Jadi di sini rumus dv-nya kita ubah saja jadi dA diferensial luas per dx atau diferensial panjang. Lalu kita integrasikan sehingga U sama dengan setengah M kuadrat Y kuadrat per I kuadrat E dA per kali dx. Nah, di sini Y kuadrat dan dA itu bisa kita pisahkan menjadi integrasi terpisah. Ini mana Y kuadrat dA itu sama dengan inersia. Jadi jika kita masukkan, maka U sama dengan, sama seperti tadi, sepanjang batang dari 0 sampai L, M kuadrat per 2 E I dikali dx. Nah, jadi ini adalah gaya dalam pada momen lentur, gitu. Oke, setelah gaya momen lentur, lalu gaya dalam selanjutnya ada gaya geser. Jika kita lihat dari
persamaan gaya dalam sebelumnya, momen lentur, aksial, gitu ya. Maka itu bisa dilihat ya kalau rumus U ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi kalau untuk U di gaya geser, atau mungkin kita jadi UV, maka gaya gesernya adalah sama saja ya seperti sebelumnya, kita integrasikan dari 0 sampai L sepanjang struktur. Lalu kalau tadi di sini di atas ada M kuadrat, maka jika di gaya geser ada V kuadrat gitu ya. Nah, lalu sama di sini pembaginya 2, maka di sini juga kita berikan 2. Nah, jika pada gaya normal dan momen lentur sebelumnya kita pakai modulus elastisitas, maka di gaya geser ini kita akan menggunakan modulus geser, yaitu G. Lalu jika di sini kita memakai inersia, di sini kita memakai luas. Nah, luas pada gaya geser ini bukan luas seperti pada umumnya, tapi di sini ada AV, dan di sini tetap dx. Nah, apa itu AV? AV ini adalah luas bidang geser. Jadi kita berikan contoh-contoh, mungkin misalnya jika di luas penampang gesernya adalah persegi, maka AV-nya adalah A per 1,2. Nah, selanjutnya apabila lingkaran gitu contoh lainnya, maka AV-nya adalah A per 10/9. Nah, bilangan-bilangan ini disebut juga bilangan K. Nah, jadi mungkin bisa dimasukkan ke rumus. Jika ini adalah A per K, maka jika kita masukkan ke sini, maka UV adalah integral, di sini kita tambahkan K, V kuadrat 2G, dan di sini tidak jadi A saja, tidak jadi AV lagi ya. Di sini tetap dx. Begitu. Nah, untuk selanjutnya gaya dalam yang terakhir yaitu ada torsi. Torsi ini UT mungkin bentuknya juga mirip-mirip ya seperti sebelumnya, tetap sama-sama integral. Lalu di atas ini kita pakai T kuadrat dan ada pembagi duanya. Kita di sini memakai modulus geser juga. Lalu di sini kalau di sini pakai luasan dan di sini pakai I, pakai inersia, dan terus maka pakai J. Dan di sini tetap dx. Begitu. Oke, jadi setelah semua ini, maka kan kita sudah menjelaskan tadi tentang gaya luar, atau tadi kita labelkan dengan W, dan ada gaya dalam yang kita labelkan dengan U. Nah, gaya luar dan gaya dalam ini memiliki hubungan, yaitu hubungan prinsip kekekalan energi. Nah, jadi apa prinsip kekekalan energi ini? Jadi seperti namanya, kekekalan energi. Jadi gaya luar yang bekerja itu haruslah sama dengan gaya dalam yang bekerja. Nah, karena ini energi ya, tadi energi gaya dalam dan gaya luar gitu, kerja gaya dalam dan gaya luar, maka satuan yang digunakan di sini adalah joule.
yang dimana jika kilonewton meter itu adalah kilojoule, dan jika newton meter adalah joule. Nah, prinsip kekekalan energi ini bisa kita lihat ya, kita berikan contoh pada sebuah struktur balok cantilever. Di sini ada sebuah balok cantilever dan diberi gaya sebesar P dan panjang L. Nah, jika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, balok cantilever yang diberikan gaya P, maka dia akan berubah, ada mengalami perpindahan di sini sebesar delta. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di balok ini bekerja gaya luar dan ada gaya dalam. Nah, gaya luar yang di sini yang sudah disebutkan sebelumnya adalah setengah P delta, karena delta ini akan berubah jika ditambahkan P, sehingga hubungannya linier, sehingga ada setengah di sini. Nah, untuk gaya dalam kasus ini, balok cantilever ini ada dua gaya dalam yang bekerja, yaitu ada momen geser atau UV, dan satu lagi ada momen lentur atau UM. Nah, bagaimana cara kita mencari besaran W dan U, dan kita akan mengaplikasikannya ke prinsip kekekalan energi ini. Jadi yang pertama kita harus mencari gaya dalam terlebih dahulu ya. Di sini ada UV, gaya geser, dan ada momen lentur UM. Jadi pertama kita akan mencari di sini. Kita pertama akan mencari momen kedua gaya dalam ini terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan lagi. Di sini balok cantilevernya. Sini L, ada perpindahan delta di sini dan diberikan gaya sebesar M. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus membagi dua balok ini. Jadi kita membagi dua di sini dan kita gambarkan ulang. Di sini panjangnya kita berikan X, sepanjang X di sini, dan ada P. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bekerja gaya di sini ada UV dan UM. Jadi ada gaya geser di sini dan ada momen lentur di sini. Oke. Nah, pertama kita akan mencari dulu UV-nya atau gaya gesernya. Oke, jadi rumus UV masih ada di sini ya, kita tuliskan ulang saja. Dari L hingga 0, V kuadrat per 2G. Maaf, di sini ada K, jadi K V kuadrat 2GA dx. Nah, di sini kita lihat besaran V ini, karena ini sebandingnya dengan P, maka bisa kita tuliskan di sini V adalah sama dengan P. Jadi ketika kita masukkan ke sini dan kita anggap balok ini memiliki penampang berbentuk persegi, jadi UV sama dengan 0 hingga L. K tadi untuk persegi adalah 1,2, sehingga kita tulis 1,2 di sini. Dikalikan P kuadrat per 2
2GA dx. Oke, karena di sini tidak ada x, tidak ada komponen x, karena ini dx tidak ada komponen x, jadi bisa kita keluarkan dari integrasinya. Jadi di sini 1,2 per 2 adalah 0,6 P kuadrat. Karena di sini terhadap L 0 hingga L, jadi di sini kita ada L per GA. Oke, dan ini adalah UV, gaya dalam, gaya geser pada balok ini. Nah, selanjutnya setelah UV ada UM, momen lentur. Untuk UM kita tuliskan lagi di sini 0 hingga L M kuadrat per 2EI dx. Nah, di sini dilihat momen diakibatkan oleh gaya P sebesar P yang berjarak X, sehingga di sini M adalah PX. Nah, karena di sini P bekerja ke bawah sehingga akan berarah ke sini dan M mengarah ke atas ke sana, sehingga besaran PX-nya adalah minus. Ketika kita masukkan ke sini, UM integral 0 hingga L minus PX kuadrat 2EI dx. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan P kuadrat X kuadrat 2EI dx. Ya, kita sampingnya lagi. Nah, ini jika diintegralkan, karena di sini ada komponen X, harus kita integralkan. Ketika 0 hingga L, maka yang di 0 tetap 0. P, 2 dan P, E dan I, maka akan tetap dia nilainya. Nah, jika X kuadrat diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3, jadi ini menjadi 6, karena tadi ada 1/3 di sini. Di sini menjadi 6, di sini menjadi X pangkat 3. Oh, maaf, di sini ini jadi X pangkat 3 karena tadi dari 0 hingga L, sehingga ini berubah menjadi L, ini tadi kuadrat, sehingga UM adalah P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. Oke. Nah, jadi kita lihat dari prinsip kekekalan energi yang ini bahwa W harus sama dengan U, sehingga di sini W-nya adalah setengah P delta. Setengah P delta. Dan di sini IU pertama ada gaya geser. Gaya gesernya ini. Sehingga 0,6 P kuadrat L per GA ditambah dengan ini UM P kuadrat L pangkat 3 6 EI. Nah, jadi ini adalah prinsip kekekalan energi, dan apabila kita ingin mencari perpindahan ingin mencari delta, maka kita bisa hitung nanti di sini. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita melihat di sini ada prinsip kekekalan energi, dan kita dapat ini adalah
Tadi di sini adalah V ya, gaya geser, dan di sini adalah lentur. Di sini bisa kita lihat keduanya memiliki nilai masing-masing ya. Di sini tapi kita lihat manakah yang lebih besar antara ini UV gaya geser dan ini UM momen lentur. Di sini bisa dilihat L nilainya tidak ada kuadratnya, sedangkan di sini ada L pangkat 3. Dan di sini kita lihat di sini GA dan ada di sini ada E dan inersia. Mungkin di sini modulus geser dan modulus elastisitas G dan E ini besarannya tidak terlalu berbeda jauh ya, tapi mungkin sama. Kita bisa bilang karena perbedaannya sedikit kita bisa bilang relatif sama mungkin ya, tidak relatif sama, mendekati. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah I dan A. I dan A ini mungkin tadi kita lihat di sini kan penampaknya kita asumsikan persegi dengan nilai K adalah 1,2, dan jika kita ingat lagi ya, di sini ada inersia dan luasan, mungkin rumus dan nilai serta nilai yang dikeluarkan adalah lebih besar inersia. Jadi mungkin di sini lebih dominan yang ini, lebih dominan UM-nya, momen lenturnya, sehingga kita bisa mengabaikan gaya geseknya, sehingga setengah P delta itu sama dengan, karena ini sudah kita abaikan, jadi hanya P2 L3 per 6 EI. Nah, di sini kita ingin mencari perpindahan ya, sehingga kita pindah ruaskan, delta sama dengan P2 L3 6 EI. Di sini berpindah ya, jadi 2 per P. Oke, di sini bisa kita coret, ini jadi 3. Dan di sini P-nya hilang 1. Sehingga delta adalah PL kuadrat per 3 EI. Jadi apabila ada kasus seperti ini, ada gaya gesek dan gaya momen lentur, kita bisa mengabaikan gaya geseknya, kecuali pada kasus-kasus khusus ya, atau kasus-kasus tertentu yang tidak bisa mengabaikan gaya gesek. Tapi kalau misalnya kasus umum seperti ini, kita bisa mengabaikan gaya geseknya seperti itu. Oke, jadi setelah sebelumnya kita menjelaskan dengan struktur balok ya, balok cantilever. Sekarang kita akan coba dengan struktur rangka. Jadi kita mempunyai sebuah struktur rangka seperti ini. Sini ada tumpuannya. Di sini titik A, B, C. Sini sepanjang 4 meter. Sini 3 meter. Nah, di sini ada gaya P, dan karena ada gaya P di sini, maka akan terjadi perpindahan di sini sebesar delta. Nah, kita akan mencari berapa besaran dari perpindahan tersebut. Dari kita akan mencari delta. Yang pertama-tama kita melihat panjang dari rangka tersebut. Kita melihat dari hukum Pitagoras, jika 3 ini 3, ini 4, maka sisi miring di sini adalah 5. Oke, 5. Nah, setelah itu kita lihat seperti yang sudah penjelasan sebelum-sebelumnya. Di sini ada W, ada nada U, ada gaya luar dan gaya dalam yang bekerja. Nah, untuk W, karena di sini deltanya bergerak dipengaruhi oleh P, jadi hubungannya masih linier, jadi masih sama, setengah
P delta. Dan untuk struktur rangka, gaya dalam yang bekerja hanyalah ada gaya aksial atau gaya normal, jadi UN gitu. Nah, jadi untuk mencari gaya-gaya normal, di sini kita hanya harus mencari gaya-gaya normal di titik C. Jadi di sini kita bisa, maaf ya ini salah di sini, P-nya di sini. Oke. Nah, kita lihat, kita akan meninjau dari titik C. Di titik C ini ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya P, dan di sini ada gaya normal batang AC. Kita tulis dengan NAC, dan di sini ada NBC. Nah, jadi pertama kita harus melihat gaya-gaya yang ada di titik C. Di sini kita lihat ada 2 gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Dan kita akan melihat terlebih dahulu dari gaya vertikalnya. Di sini dilihat, kita tulis di sini, gaya vertikal di sini ada NBC, tapi dia bersudut ya. Di sini ada P yang vertikal dan ada NBC juga, tapi bersudut. Nah, untuk itu kita harus melihat gaya vertikal, kita akan menggunakan sin ya. Dan untuk sin, seperti biasa ada sin. Dan mungkin kalau dulu masih ingat sin D per mi, depan per miring. Jadi kita 3/5 N, di sini NBC ya, 3/5 NBC. Untuk gaya normal BC, dan di sini besaran dari 3/5 NBC ini haruslah sama dengan besaran P. Jadi di sini sama dengan P. Nah, jadi kita pindah ruas, NBC sama dengan 5/3 P ya. Atau mungkin bisa dituliskan juga dengan 1,67 P. Jadi gaya normal dari BC, dari gaya normal batang BC, NBC ini adalah 1,67 P. Nah, bagaimana dengan gaya horizontalnya? Oke. Nah, gaya horizontal ini kita di sini ada NAC, dan juga di sini terlihat ada NBC juga ya. Tapi dia bersudut. Jadi NAC ditambah dengan NBC, karena di sini kita horizontal, kita akan memakai cos. Cos di sini ya, sudutnya adalah samping per miring, berarti 4/5 ditambah 4/5 NBC sama dengan 0. Karena P tidak ada, karena di sini horizontal, jadi P di sini vertikal, sehingga tidak ada P. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi di sini NBC kita sudah mengetahui nilainya ya. Jadi kita substitusikan nilainya. Jadi NAC ditambah 4/5 1,67. P sama dengan 0. Nah, jika kita hitung 4/5 dikali 1,67 P, maka akan didapatkan NAC ditambah 1,33 P sama dengan 0, dan kita pindah ruas sehingga kita dapatkan besaran NAC sama dengan minus 1,33 P.
Oke, jadi kita sudah dapat ya. Di sini NaC-nya 1,33P minus, dan di sini NBC-nya adalah 1,67P. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita bisa mencari gaya normalnya ya, gaya dalamnya. Nah, untuk rumus UN yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, UN adalah karena di sini nilai N-nya konstan di sepanjang struktur, maka integrasinya bisa kita hilangkan sehingga menjadi N kuadrat L per 2EA. Nah, karena di sini ada dua gaya, gaya horizontal dan gaya vertikal, maka kita harus menghitung dua gaya batang. Yang pertama untuk AC, batang AC, dan yang kedua untuk batang BC. BC begitu, oke. Nah, jadi bisa kita masukkan nilai-nilai ini untuk ini NaC, ini NBC. Nah, untuk bisa kita lihat untuk AC, N-nya adalah minus 1,33 P kuadrat. Dah, L dari batang AC sendiri adalah 4 dan 2 EA ditambah tadi gaya bat N dari BC 1,67 P kuadrat dikalikan dengan panjang batang BC itu 5 per 2 EA. Nah, jika ini dijumlahkan, hasilnya menjadi 21 P kuadrat per 2 EA. Nah, ini adalah gaya normal yang ada di keseluruhan struktur ini. Selanjutnya kita akan menggunakan prinsip kekekalan energi, di mana W sama dengan U. Jadi, setengah P delta sama dengan 21 P kuadrat per 2 EA. Jika kita pindah ruaskan deltanya P dan setengahnya juga, maka akan mendapatkan 21 P per EA. Oke, jadi ini adalah persamaan yang dibutuhkan untuk mengetahui nilai perpindahan atau delta yang ada di sini. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita membahas dua contoh struktur ya, jadi pada titik ini kita udah mengetahui kalau sebenarnya prinsip dari momen energi ini sama gitu ya. Jadi pada sebuah struktur itu ada dua gaya yang bekerja, ada gaya dalam dan ada gaya luar. Dan sebelum kita menghitung itu ya gaya-gaya dalam dan gaya luar, itu kita harus mengidentifikasi gaya-gaya dalam apa saja yang bekerja pada struktur tersebut gitu ya. Kayak tadi misalnya di mana di struktur balok cantilever itu ada gaya-gaya dalam apa saja, yaitu gaya lentur dan gaya gesek dan momen lentur. Lalu di struktur rangka ini hanya ada aksial ya, gaya normal begitu. Jadi prinsipnya sebenarnya sama gitu ya. Harus identifikasi dulu, dan kita juga harus melihat gaya luarnya. Jadi apa hubungan P atau gaya yang bekerja pada struktur tersebut dengan delta, dengan perpindahannya begitu. Nah, seperti tadi kita review sedikit yang sebelumnya ya, pada
cantilever tadi, itu kita harus melihat mana yang dominan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua gaya dan yang satu ternyata tidak sebegitu dominan, maka itu bisa diabaikan. Begitu. Nah, dan sebenarnya apa sih kalau dari yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu apa begitu ya, gaya dalam dan gaya luar gitu, dan kenapa kita harus mencari tahu keduanya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kedua gaya tersebut, dalam dan luar, itu mempengaruhi struktur, dan dua-duanya juga bisa gitu ya menyebabkan perpindahan. Tapi yang ditinjau adalah dari mana gaya tersebut mempengaruhi struktur. Jadi kayak kalau gaya luar itu ya, itu dipengaruhi oleh gaya yang bekerja di luar struktur. Misalnya ketika ada balok lalu ada gaya misalnya entah didorong atau ditarik, itu kan berarti gaya tersebut bekerja dari luar. Nah, sedangkan kalau gaya dalam itu yang tidak terlihat begitu ya. Misalnya tadi kalau ada balok yang didorong, dia sedikit membengkok gitu ya pada perpindahan. Nah, yang menyebabkan bengkok itu apa sih? Nah, itu adalah yang tadi kita sebut momen lentur. Atau misalnya ketika kita mendorong sebuah objek gitu ya, entah kardus, kotak atau apa, dan dia mengalami pergeseran gitu ya, perpindahan. Nah, apa yang mempengaruhi itu? Kalau gaya luarnya adalah dorongan dari kita dengan gaya dengan besaran tertentu seperti itu ya. Nah, dan apa yang menyebabkan pergeseran selain itu, yaitu adalah gaya geser yang ada di dalam struktur tersebut gitu. Nah, jadi mungkin setelah kita udah membahas semua ini, untuk merefresh gitu ya, kita akan melakukan review mengenai apa yang sudah kita bahas di awal video. Jadi ini adalah metode energi yang kita bahas selama ini, yang dimana metode energi ini kita bisa menentukan perpindahan gitu ya. Dan untuk struktur-struktur yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah struktur statis tertentu. Jadi konsep dari gaya luar yang sudah kita bahas ini adalah untuk menghitungnya untuk perpindahannya kita harus menghitung besaran dari gaya itu sendiri dikalikan dengan, entah kalau misalnya searah ini ya, ini berarti dikali dengan jarak, karena ini miring, jadi kita harus mengalikan dengan momen perpindahannya. Nah, dan untuk di sini, untuk mencari seluruh gaya luarnya, sebenarnya konsep dasarnya adalah dengan mengintegrasikan besaran gaya tersebut dengan diferensial perpindahannya. Nah, dan jika kita masukkan ke dalam grafik gitu ya, ini kita visualisasikan dengan grafik, maka akan menjadi seperti ini, dimana jika hubungan antara P dan delta tersebut linier, yaitu dimana ketika delta akan berubah seiringan dengan P, maka gaya luar adalah area di bawah grafik ini, yaitu dengan rumus segitiga ya, setengah alas kali tinggi atau P dikalikan delta. Nah, ini kenapa ada setengah? Karena nilainya beriringan gitu ya. Nah, dan apabila seperti ini ya, F-nya gayanya konstan, maka yang dihitung hanyalah ini saja, tidak ada setengah gitu ya, karena perpindahannya tidak dipengaruhi oleh besaran gaya tersebut, konstan. Sama seperti ini. Yang di sini yang kotak ini, ketika ada penambahan penambahan gaya,
dia akan mengalami perpindahan. Nah, tetapi gaya P1 ini dia tidak mengalami penambahan, dia hanya mengikuti perpindahan yang disebabkan oleh P2. Sehingga di sini P1-nya konstan. Di sini grafiknya berbentuk kotak gitu ya, sehingga W-nya adalah hanya P1 dikalikan dengan delta 2. Nah, untuk gaya-gaya dalam ini sama ya, prinsip dasarnya seperti ini, yang dimana DU adalah setengah tegangan sigma kuadrat per E atau modulus elastisitas begitu ya. Jadi di sini untuk menghitung perpindahan di struktur dari gaya dalam, itu kita harus mencari tahu bagian mana yang mengalami perpindahan dari gaya dalam yang bekerja. Contoh misalkan jika sigmanya mengarah ke sini, maka yang dipengaruhi oleh sigma ini, tegangan ini adalah dx. Kalau misalnya sigma tersebut mengarah ke atas, maka yang dipengaruhi adalah dy, begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sigmanya ke atas, kita akan menghitung di sini bukan dx lagi ya, nanti di sini akan menjadi dy, seperti itu. Nah, dalam gaya dalam, kerja gaya dalam ada 4 momen atau 4 gaya, yaitu gaya dalam aksial atau normal, dan rumusnya adalah n kuadrat per 2ae dx. Dan kalau n-nya konstan, maka integrasinya hilang, dan dx tersebut karena ini adalah elemen panjang, jadi di sini kita ganti dengan L. Lalu selain gaya normal dan gaya normal, ada momen lentur. Momen lentur ini m kuadrat per 2ei, gaya geser. Gaya geser ini akan berbeda dipengaruhi dari luas penampangnya gitu ya. Yang berbeda adalah setiap bentuk luas penampang ini akan berbeda bilangan K. Karena di sini UV adalah K, V kuadrat per 2GA, atau misalnya kita nggak mau masukin K-nya juga bisa di sini. Jadi di sini luas penampangnya bukan luas penampang biasa, tapi AV, yang dimana A tersebut akan kita bagi dengan bilangan K itu tadi. Lalu ada torsi. Nah, lalu apa hubungan gaya luar dan gaya dalam yang sudah kita bahas dari tadi ini adalah ini, prinsip kekekalan energi, yang dimana gaya luar yang bekerja atau W harus sama besar dengan U atau gaya dalamnya. Nah, dari prinsip kekekalan ini kita bisa mengetahui perpindahan. Begitu.